Oke teman-teman, lama tidak berjumpa. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semuanya sehat-sehat, baik-baik selalu. Semuanya dalam keadaan yang fit, walaupun di masa pandemik. Tapi saya percaya bahwa Tuhan menyertai setiap kita. Oke, hari ini saya akan share tentang perintah Tuhan dan adat istiadat. Adat istiadat adalah suatu hal yang baik yang ada dalam kehidupan kita. Namun yang sering kali terjadi adalah ketika adat istiadat ada beberapa hal dalam kebiasaan atau tradisi yang berkaitan dengan adat istiadat yang ketika diperhadap dengan firman Tuhan itu tidak sesuai atau tidak relevan, bahkan bertolak belakang. Dan ini seringkali menimbulkan pertentangan atau misunderstanding atau penilaian yang salah, seringkali terjadi pada anak-anak Tuhan, pada kita sebagai orang-orang percaya. Salah satu contohnya adalah ada istiadat dalam lingkungan orang-orang Chinese atau orang-orang Tionghoa. Nah, ini juga adalah pertanyaan yang sering kita dengar, sering kita alami. Nah, kita baca di firman Tuhan di kitab Matius pasal yang ke-15 ayat 1 sampai yang ke-6. Judulnya adalah Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Jadi bisa juga kita aplikasikan perintah Allah dan adat istiadat mungkin ada di kehidupan kita. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Nah teman-teman, salah satu hal yang juga sering terjadi di kalangan kita, orang-orang Tionghoa, orang-orang Chinese, adalah ketika muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kenapa kalian itu tidak sembahyang nenek moyang? Kenapa sih orang Kristen itu kalau misalnya dalam acara misalnya ada keluarga yang meninggal, dan kenapa sih tidak mau istilahnya pegang hiong, kemudian tidak mau nyembah gitu? Atau juga ada ketika masa-masa, misalnya ada masa-masa tertentu untuk sembahyang nenek moyang misalnya, dan mereka sering mengatakan kita ini orang Kristen tidak hormat pada leluhur, tidak sembahyang leluhur ya, karena kita tidak sembahyang leluhur ya, kita tidak respect, kita tidak hormat pada leluhur, dan kita menjadi orang-orang yang seperti dicap tidak berbakti. Apakah itu benar? Dan saya ingin jelaskan bahwasannya itu tidak benar. Ya mungkin teman-teman lain juga pernah merasakan bahwa sering berada pada keadaan yang seperti itu, atau juga diperlakukan tidak enak, atau diperlakukan tidak adil, atau diperlakukan dari pihak keluarga sikap-sikap yang mungkin tidak menyenangkan. Kita mungkin bagi mereka dicap sebagai orang yang tidak berbakti kepada leluhur atau nenek moyang. Nah teman-teman, saya ingin jelaskan bahwa kalau kita dicap adalah menjadi orang yang tidak berbakti, orang yang tidak menghormati orang tua, saya mau katakan sebagai anak-anak Tuhan, justru Tuhan itu memberikan perintah kepada kita. Bahkan itu masuk dalam 10 perintah Tuhan, itu masuk dalam perintah Tuhan yang kelima. 1-4 adalah perintah Tuhan berkaitan dengan Tuhan. Dan perintah yang ke-5 sampai 10 itu berkaitan dengan sesama manusia. Dan yang pertama dari perintah yang berkaitan dengan sesama manusia, dimulai dari perintah ke-5, firman Tuhan katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Bahkan firman Tuhan mengajarkan kita untuk hormat pada ayahmu dan ibumu. Jadi tidak mungkin orang Kristen atau anak-anak Tuhan itu tidak menghormati orang tua. Kalau kita menjadi orang yang tidak menghormati orang tua, kita berdosa sama Tuhan, kita sudah melanggar perintah Tuhan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita ini justru menghormati orang tua. Nah yang terjadi kebanyakan adalah kita itu disalah mengerti ketika kita tidak ikut sembahyang untuk sembayangi. Nah disitulah yang menjadi momen ketika kita dicap menjadi orang yang tidak berbakti. Nah kenapa sih kita sebagai anak Tuhan itu kita tidak pegang hiau untuk sembahyang kepada leluhur atau mungkin orang tua kita yang sudah meninggal, atau pada saat ketika meninggal dan kita mungkin tidak melakukan sembahyang seperti itu. Nah penjelasannya seperti ini. Yang pertama, hanya Tuhan yang
layak untuk disembah. Karena firman Tuhan juga mengatakan dalam 10 perintah Tuhan pertama mengatakan, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Dan juga perintah Tuhan kedua adalah jangan membuat bagimu patung atau yang menyerupai apapun untuk disembah. Jadi perintah Tuhan dan satu dan kedua itu sudah jelas bahwasanya Tuhan mau hanya Dia yang disembah. Dan memang demikianlah adanya, karena Dialah Tuhan, Dialah Raja, Dialah Tuhan pencipta alam semesta, dan kita semua juga adalah ciptanya. Dialah yang layak kita sembah. Itu yang pertama. Jadi hanya Tuhan yang kita sembah. Nah, yang kedua adalah orang tua kita atau leluhur kita yang sudah meninggal, itu mereka juga adalah sama seperti kita. Kita adalah sama-sama manusia. Ya, mereka orang tua atau leluhur kita yang sudah meninggal duluan adalah mereka yang mendahului kita duluan. Tapi kita semua sama. Kita adalah manusia ciptaan Tuhan. Itu yang kedua. Nah, jadi lantas orang akan muncul pertanyaan kan, lalu berarti karena tidak respect atau tidak hormat dong pada orang tua. Dan kalau saya ditanya seperti itu, saya akan menjawab begini teman-teman, bahwasannya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, cara kita menghormati orang tua, cara kita respect kepada orang tua, itu adalah ketika mereka masih hidup. Banyak orang ketika orang tua mereka, ayah, ibu, papa, mama mereka, ketika mereka masih hidup, kita tidak memberikan perhatian, kita tidak memberikan kasih sayang, we don't care at all. Kita sibuk dengan pekerjaan kita, kita jarang mungkin untuk bertemu dengan mereka, kita jarang untuk berhubungan dengan mereka, sehingga ketika mereka meninggal, kita itu menangisnya sejadi-jadinya. Akhirnya kita apa? Akhirnya kita berusaha, ketika mereka meninggal, kita berusaha untuk beri yang terbaik. Saya mau katakan teman-teman, orang kalau sudah meninggal tidak ada kaitan dengan dunia lagi. Firman Tuhan mengatakan, orang yang sudah meninggal itu selesai, tidak ada kaitan dengan dunia lagi. Berapa banyak sering yang terjadi adalah banyak orang ketika orang tuanya masih hidup, mereka tidak menghargainya. Sehingga ketika mereka sudah tiada, sudah meninggal, kita baru berusaha untuk sejadi-jadinya, untuk berbakti. Dan itulah yang sering terjadi yang saya lihat. Kita mempersembahkan ini dan itu, kita mempersembahkan makanan yang enak, mereka sudah gak bisa menikmatinya teman-teman. Jadi cara kita untuk menghormati orang tua sebagai anak-anak Tuhan adalah ketika mereka masih hidup. Dan Tuhan memberikan perintah kepada kita jelas untuk menghormati. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Disitulah bukti yang nyata. Kita respect, kita hormat pada orang tua kita. Miliki waktu dengan mereka. Makanlah bersama dengan mereka. Have time, have quality time. Ngobrol, bercandalah. Nikmati waktu yang ada ketika engkau masih bisa berbakti kepada orang tua, ketika mereka masih hidup. Ketika mereka meninggalkan kita, yang kita punya adalah kenangan, memori bersama dengan mereka. Jadi saya mau katakan bahwasannya kalau orang mengatakan kita anak-anak Tuhan, kita gak menghormati orang tua, that's wrong, that's so wrong. Jadi sekali lagi, tidak sembahyang leluhur, tidak pakai hiang untuk ikut sembahyang, bukan berarti kita tidak hormat, tidak respect kepada orang tua atau leluhur kita. Ya tentunya ketika kita berpisah, kalau orang tua kita meninggal, kita berpisah di dunia ini, kita pasti sedih, pasti. Tapi di dalam Tuhan kita mempunyai pengharapan bahwa satu hari nanti kita akan bertemu lagi di kerajaan sorga, di rumah Bapa yang di sorga. Ada pengharapan, kita tidak berpisah sementara. Itulah indahnya di dalam Kristus. Nah, jadi pesan saya sebagai penutup adalah ketika orang tua kita masih hidup, ketika mereka masih ada bersama dengan kita di dunia ini, itulah kesempatan kita untuk berbakti. Itulah kesempatan bagi kita untuk hormat, untuk respect, untuk bisa memberikan yang terbaik, untuk bisa memiliki waktu yang terbaik, waktu yang berkualitas.